Bagaimana cara menyetop sumpah mubahalah? Karena sumpah mubahalah itu sumpah terbuka, maka nyetopnya juga harus terbuka. Tidak bisa dibatin, tidak bisa sembunyi-sembunyi. Ini prinsip ya. Mubahalah itu sumpah laknat tertinggi. Jika sudah ada yang bersumpah mubahalah, kemudian ada yang menjadi lawan sumpah itu, jangan sungkan-sungkan ngaku di depan umum daripada kena. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mensyariatkan sumpah mubahalah ini dalam Al-Quran. Kalau ingin tahu, surah Ali Imran ayat 61, nanti penyanyi baca. Orang-orang tokoh Yahudi, tokoh Nasrani saja tidak berani kok diajak sumpah mubahalah. Kok penjenengan ngetet, bu penjenengan sopo ini, kok demi gengsi kena. Bukan saya yang ngomong, Allah SWT yang berfirman, pasti kena. Inna hadza lawa qasasul haq. Mengerikan sumpah mubahalah itu. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah loh. Memang zaman Nabi tidak terlaksana karena mereka tidak berani, tapi zaman berikutnya banyak sudah kejadian. Jadi penjenengan yang nonton video ini dan penjenengan terkait dengan KM50 misalnya, atau kemana yang dimubalahi KM50, kemudian apapun yang sudah dimubalahi, misalnya ijazah palsu itu ya dimubalahi, misalnya sudah ada yang mubalah, ya sudah, kalau penjenengan merasa benar, ya sudah, diam aja, nanti yang sumpah pasti kena. Tapi kalau penjenengan salah, ojo ndelik, jangan sembunyi, jangan gengsi, karena efek mubahalah itu terus mencari korban-korbannya, bukan korban, objeknya, ya objek. Kita semua sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasan dari Profesor Zahroh, beliau Imam Besar Masjid Akbar Surabaya, tentang mubahalah. Ngeri saudara-saudaraku. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Miris kami melihat banyak sekali dari saudara-saudara kita yang menjadi korban. Nggak usah diikuti lah gaya-gayanya Khabib Topolowi yang sedikit-sedikit mubahalah. Itu drama. Ya mungkin dalam hati kecilnya mereka itu tertawa. Kita masih ingat bagaimana Gus Dur pun tidak luput dari ajakan mubahalah sang Imam Jumbo. Seharusnya ini menyadarkan kita semua. Kita beda pandangan, oke, tidak ada masalah. Mau percaya Habib cucu Nabi, monggo. Tidak percaya, ya monggo. Enak kan? Akan tetapi kita jangan terlalu sampai di situ itu melakukan mubahalah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Az-Zahroh ya. Ngeri. Kalau memang salah ya mubahalah itu kan sumpah berani dilaknat oleh Allah kan, disampaikan secara terbuka. Nah, memang kalau sudah tidak merasa benar ya sudah legowo, harus dicabut lagi dengan penyampaian terbuka lagi, dipubliskan, kan ngeri loh. Dan selama ini kita tahu bagaimana perangai perilakunya para Khabib. Polemik nasab bergulir 3 tahun kan, tidak ada satupun Khabib yang mau legowo, tidak ada. Kita masih ingat ketika ada Khabib yang di situ itu siap dites DNA, Habib Abu Bakar Arsyal Al-Habsyi, ya kan? Terus sebelum tes DNA itu beliau siap mematuhi aturan mainnya. Ini untuk edukasi. Akan tetapi ketika hasilnya keluar dan haplogrupnya itu G, nggak terima, ya kan? Ngamuk-ngamuk, terus nantang-nantang ngajak mubahalah. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sering kali diajak mubahalah.
Bukan beliau tidak berani, akan tetapi kasihan. Makanya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sering mengatakan, bukan saya tidak berani, kasihan kepada mereka-mereka. Penelitian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu berbasis ilmiah, ada datanya, ada literasinya, dan dipubliskan. Semua orang bisa meneliti, bisa mengoreksi, dan kalau bisa silahkan dibantah. Bukan marah-marah, bukan caci maki. Dan kami yakin penelitian yang dilakukan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini bukan dalam rangka kebencian. Beliau tulus, beliau tanpa kebencian. Beliau tidak ada maksud selain memberikan pencerahan edukasi. Yang di situ itu basisnya itu ilmu. Lah kok diajak mubahalah? Ini konsepnya bagaimana? Kan gitu kan pertanyaannya. Sudah stoplah, tidak usah ikut-ikutan para kabib, khususnya kepada para pribumi. Kalau kabib silahkan kalau mau mubahalah. Kalau berani silahkan mubahalah sendiri, tidak usah di situ ngompor-ngompori pribumi agar bermubahalah. Fatal, fatal. Cukuplah 5 orang yang sudah menjadi korbannya, jangan ditambah lagi. Miris, saudara-saudaraku. Betul, bukan kami menakut-nakuti. Sudahlah, kita berbeda pendapat itu hal yang lumrah. Kalian percaya nasabnya Habib nyambung, silakan. Kami tidak percaya, ya seharusnya kan ya silakan, tidak usah saling bermubahalah. Kalau debat-debat biasa ya tidak ada masalah, kan? Adu hujah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah melibatkan Allah, ngeri. Sudah sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Profesor Zahro, Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya ini mubahalah ini di atas lian. Dampaknya ngeri, sampai kapanpun akan dikejar. Ngeri kan? Ngeri. Bukan kami menakut-nakuti loh. Banyak sekali kisah-kisah yang sudah menjelaskan itu semua. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani pun tidak berani mubahalah. Terus kita, aduh, sama-sama saudara se-Islam, kan gitu kan? Kok dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit, wah, ngeri lah. Gara-gara ijazah palsu mubahalah, ngandang beneran kan? Masih ingat? Ayo kita mubahalah di pengadilan, mubahalah. Ini seharusnya menyadarkan kita semua. Sudahilah, tidak usah itu. Makanya kenapa kami sampai detik ini terus memberikan edukasi pencerahan kepada saudara-saudara kami. Kasihan saudara-saudara kami yang masih terdoktrin oleh doktrinnya para kabib topologi. Rusak, betul. Generasi muda kalau sudah dekat dengan kabib rusak. Yang tua-tua yaitu jadinya kayak itu sumbu pendek, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit ngeri kan, ngeri, kasihan, betul, miris. Kami melihatnya miris. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Kita harus cerdas, kita harus verifikatif hari ini. Jangan mudah terobsesi, terprovokasi, tergiur oleh jargon-jargon yang di situ kelihatan baik, amar ma'ruf nahi mungkar contohnya. Ternyata itu nyamar ma'ruf nyambi mungkar kalau dicermati secara baik. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita.